Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Saya harap kalian selalu baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan belajar materi KD 3.5, yaitu mengenai sistem gerak. Nah, sistem pasti kalian sudah tidak asing ya sistem itu apa. Nah, kita akan belajar nanti. Nah, harapannya ketika kalian mempelajari sistem gerak ini, kalian mampu menyebutkan fungsi rangka pada manusia, kemudian menjelaskan bagian-bagian tulang penyusun rangka pada manusia, ada juga menjelaskan macam-macam tulang, dan serta menjelaskan macam-macam persendian. Oke, langsung saja ya. Apa itu sistem gerak? Sistem gerak yaitu merupakan sistem yang terdiri dari alat-alat gerak pada tubuh manusia sehingga membuat manusia dapat melakukan pergerakan. Nah, pasti kalian sudah tidak asing ya yang namanya sistem. Ada sistem pencernaan, kemudian ada sistem peredaran darah, ada juga sistem sirkulasi darah, kemudian sistem pernafasan. Nah, sistem-sistem itu dia itu bekerja atau berfungsi secara sama untuk melakukan suatu. Nah, dalam hal ini karena sistem gerak, jadi untuk melakukan pergerakan ya. Nah, sistem gerak itu ada apa saja sih ya? Alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nanti kita akan belajar ya apa saja alat gerak aktif dan apa saja alat gerak pasif. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan, ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Untuk aktif, dia itu disebut aktif karena dia itu dapat melakukan yang namanya kontraksi ya dan relaksasi. Nah, sehingga karena adanya kontraksi dan relaksasi tersebut, dia itu dapat menggerakkan sesuatu, maka dia disebut alat gerak aktif. Yang kedua ada yang namanya alat gerak pasif. Untuk pasif ini disebut pasif karena dia itu tidak melakukan pergerakan dengan sendirinya, melainkan dia itu membutuhkan otot untuk berkontraksi. Nah, ini ya alat gerak aktif, salah satunya otot. Kemudian kalau yang pasif tulang. Nah, tadi kan kita sudah ketahui ya, ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Kalau yang aktif itu otot, kemudian yang pasif itu tulang. Nah, kita akan belajar fungsinya ya. Yang pertama, tulang sebagai alat gerak pasif. Sudah dijelaskan kan di awal kalau tulang itu tidak bisa menggerakkan tulang itu sendiri, jadi dia membutuhkan otot. Makanya dia itu disebut sebagai alat gerak pasif. Kemudian tulang itu dapat melindungi organ internal. Nah, pasti kalian langsung mengacunya pada paru-paru, lambung, kemudian ada jantung. Nah, itu kan organ-organ internal yang perlu dilindungi oleh tulang. Bagaimana kalian bisa membayangkan jika mereka organ-organ internal kan organ yang sangat vital ya. Nah, itu kalau misalkan tidak ada tulang yang melindungi, pasti kalian kesenggol sedikit ya, langsung misalnya jantungnya nyeri kayak gitu ya. Jadi ada tulang nih yang bisa melindungi mereka. Nah, kemudian tulang dapat memproduksi sel darah. Loh, bagaimana nih caranya, kok bisa ya? Tulang kan keras, kok bisa memproduksi sel darah? Kalian masih ingat yang namanya leukosit ataupun eritrosit dan sel-sel darah lain, dia itu dibuatnya atau diproduksinya di mana? Di sumsum tulang belakang ya. Kemudian tulang juga sebagai tempat pusat syaraf. Masih ingat kan gerak refleks? Yaitu sistem syaraf utamanya ada di mana? Ya, sumsum tulang belakang ya. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot. Nah, otot itu kan dia melekat di tulang ya. Selanjutnya ada otot. Otot itu sebagai alat gerak aktif. Kemudian otot dapat
mengatur mobilitas tubuh. Maksudnya itu mengatur mobilitas tubuh yaitu kemampuan otot untuk melakukan gerakan. Misalnya kalian dapat berdiri, kemudian makan, kemudian menulis. Nah, itu mobilitas tubuh. Selanjutnya ada yang namanya menjaga postur ya, hampir sama ya seperti tulang tadi. Otot juga andil atau ikut serta dalam menjaga postur. Misalnya di tengkorak sendiri ya, tulang tengkorak itu kan juga ada yang namanya otot. Jadi dia juga membalut atau memberi bentuk dan menjaga postur dari tubuh kayak gitu. Kemudian membantu dalam melakukan berbagai aktivitas tubuh. Ini sudah jelas ya, karena dia dapat melakukan berbagai gerak. Kemudian mengatur stabilitas tubuh dan serta melakukan sirkulasi darah. Sirkulasi darah masih ingat ya, memompa darah. Oke, kita lanjutkan ya. Berdasarkan letaknya tulang penyusun rangka tubuh manusia ini dikelompokkan ada dua yang namanya rangka aksial dan rangka apendikular. Untuk rangka aksial atau axial skeleton, dia itu yang pertama ada tulang tengkorak. Kemudian ada tulang belakang ya di sini. Dan ada juga rusuk dan dada. Nah, untuk rangka aksial ini dia itu merupakan sebagai sumbu utama tubuh. Jadi, sumbu utama tubuh itu terdiri dari ya tulang tengkorak, kemudian tulang belakang dan tulang rusuk dan dada. Sedangkan yang kedua ada yang namanya rangka apendikular. Ini ya, kalau apendikular skeleton yaitu yang selain dari rangka aksial kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang aksial ini yang merah, nah ini sumbu tubuh. Yang apendikular itu juga yang merah ini. Kita lanjutkan ya. Nah, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama dari rangka aksial dulu. Nah, rangka aksial tadi ada yang namanya tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini dia itu ada dibagi atau dibedakan atas dua. Yang pertama ada tulang tengkorak bagian kepala atau yang namanya tulang tempurung atau kranium. Nah, fungsinya ini untuk mengelilingi dan melindungi otak serta menghubungkan tulang yang tidak dapat digerakkan. Ini ya, kalau yang tulang tempurung atau bagian kepala itu antaranya ini. Nah, ini mulai sini sampai mengelilingi ini. Nah kita ketahui ya, meskipun tengkorak ini tidak dapat digerakkan, kan serem ya kalau dia dapat digerakkan. Nah, di sini itu sebenarnya tengkorak itu seperti Lego. Ya, ada kayak sambungan-sambungannya ini ya, terlihat. Nah, tapi ini tuh seperti ini, hubungan tulang yang tidak dapat digerakkan. Jadi ya udah tetap kayak gitu. Kemudian yang kedua ada tulang tengkorak bagian muka atau wajah ya, di sini ya kalau wajah. Nah, di tulang tengkorak bagian muka atau wajah ini dia itu menyatu dan tidak dapat digerakkan kecuali tulang rahang bawah. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang kedua tulang belakang. Ini tulang belakang tuh terdiri dari 7 ruas, 12 ruas, 5 ruas ya. Tulisannya sangat kecil. Fungsinya tulang belakang itu dia itu ini ya, menyangga tulang tengkorak. Kan antara tulang belakang sama tengkorak dia itu hampir menyambung gitu ya. Jadi dia juga menopang tengkorak. Kemudian menyokong tubuh ya, tentu saja ya, tulang belakang atau vertebrata. Kemudian menjaga kestabilan tubuh dan tempat melekatnya tulang-tulang rusuk. Jadi tulang rusuk itu melekatnya juga ada di tulang belakang.
Nah, karena tadi sudah menyinggung tulang rusuk, kita bahas juga tulang rusuk ya. Tulang dada dan tulang rusuk. Ini gambarnya terlihat ya. Jadi, tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan itu terdiri dari yang namanya tulang hulu ini atau manubrium sterni. Kemudian bagian tengah, bagian badan atau bagian tengah itu tulang badan atau corpus sterni. Yang ketiga ada bagian tajuk pedang. Nah, selanjutnya ada juga ini bagiannya. Jadi tulang rusuk sejati itu 7 pasang. Kenapa kok disebut tulang rusuk sejati ya? Apa mereka jodoh ya? Enggak ya. Jadi kalau tulang rusuk sejati dia itu kan ada 7 pasang ya. Ini bisa kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu tuh dinamakan tulang rusuk sejati karena di bagian dia itu belakangnya nempel pada tulang belakang dan depannya itu menempel pada yang namanya maksudnya itu belakangnya tulang punggung dan depannya tulang dada, jadi dia itu menempel tek gitu ya, tek. Nah, itu yang namanya tulang rusuk sejati. Kemudian ada juga yang namanya tulang rusuk palsu. Wah, palsu nih, asli apa palsu? Nah, ini kalau untuk tulang rusuk palsu dia itu ada 3 pasang. Kenapa palsu? Karena dia itu tulang rusuk yang menempel pada tulang rusuk. Jadi dia itu rusuk yang menempel pada rusuk nih ya. Kayak istilahnya mendompleng begitu ya. Nah, ini. Jadi kan tidak nempel di tulang dada, dia itu di tulang rusuknya. Jadi nempel. Nah, itu namanya tulang rusuk palsu. Nah, yang terakhir ada yang namanya tulang rusuk melayang. Ih, serem banget nih, ada hantunya melayang. Enggak ya. Jadi kenapa kok melayang? Dia itu akan ada 2 pasang ya. Dia itu belakangnya nempel pada tulang punggung, nah depannya dia itu tidak menempel pada apa-apa. Jadi ya melayang kayak gitu. Kita lanjutkan ya. Kalau tadi sudah tentang rangka aksial, nah sekarang rangka apendikular ya, biar dia tidak iri. Jadi kita bahas semuanya. Ada yang pertama, ini tulang gelang bahu. Nah, tulang gelang bahu ini terdiri atas 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka yang melekat pada tulang dada. Ada juga yang kedua tulang gelang panggul. Ini seperti ini ya, berkaitan erat membentuk lingkaran berlubang. Jadi seperti cincin kayak gitu kan, lingkaran berlubang. Ada juga seperti donat ya. Ini lingkarannya itu tulang pinggul, tulang kemaluan sama tulang duduk. Ya. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya tulang anggota gerak. Untuk tulang anggota gerak ini bagian atas yaitu lengan atau tangan. Nah, ini biasanya melakukan berbagai aktivitas. Nah, kemudian yang kedua ada tulang anggota gerak bagian bawah. Kalau tadi bagian atas ya, yang kedua ini bagian bawah yaitu kaki atau tungkai. Fungsinya dia itu menopang berat tubuh dan mengatur gerak saat berjalan. Selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis tulang. Nah, sebenarnya tulang itu ada berapa ya? Ada 2 ya. Ada tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan dia itu mengandung sedikit sekali zat kapur sehingga dia itu sifatnya lentur. Nah, untuk sel tulang rawan ini namanya kondrosit. Sedangkan asal selnya itu kondroblast. Jadi kondroblast ini yang akan menjadi kondrosit. Asal sel menjadi sel. Kemudian matriksnya itu kondrin dan perembabnya itu kondroklas. Misalnya sudah tidak terlalu produktif, nah itu nanti dia akan dirombak dengan kondroklas. Nah, tulang rawan ini dia itu dibedakan atas. Nah, ini ada
hialin, ada elastin, dan ada fibrosa. Sebenarnya waktu jaringan itu juga sudah ada ya. Sudah kalian pelajari kan. Nah, jadi ini diulas sedikit saja ya. Untuk hialin, dia itu warnanya bening kebiruan, sedangkan elastin dia itu keruh kekuningan, fibrosa dia itu gelap dan keruh. Selanjutnya untuk penyusunnya ini berbeda ya. Kalau untuk yang hialin, dia itu serabut kolagen yang membentuk anyaman halus rapet ya. Kalau anyaman tuh biasanya rapet. Dan untuk elastin, dia itu tersusun atas serabut elastin dan serabut kolagen juga. Kemudian untuk fibrosa, dia itu penyusunnya serabut kolagen kasar dan tidak teratur. Untuk elastisitasnya ini beda ya. Untuk hialin dia itu cukup elastis. Kemudian untuk elastin, nah namanya juga udah elas gitu ya. Jadi elastis. Kemudian fibrosa dia itu cukup keras. Untuk letaknya juga berbeda. Hialin ada di ujung sendi, ujung tulang keras, cakram epifisis. Kalau yang cakram epifisis ini dia itu sebagai itu sebuah lempeng pertumbuhan kayak serat. Biasanya itu dia itu muncul pada bayi dulu. Nah, dan saluran pernapasan. Nah, untuk elastis dia itu terletak di epiglotis. Epiglotis masih ingat kan, kemarin juga sudah saya singgung ya. Epiglotis itu katup ya, sebuah katup yang ada di belakang lidah. Jadi dia itu ketika makan, dia itu menutup agar makanan dan minuman itu tidak masuk ke saluran pernapasan. Kemudian ada juga daun telinga. Telinga kalian bisa pegang telinga kalian sendiri ya, astin. Kemudian pembuluh eustasius. Kalau eustasius ini dia itu saluran penghubung ini biasanya di telinga. Ada juga bronchiolus. Bronchiolus itu tahu ya, cabang dari bronchus. Untuk fibrosa, dia itu tempatnya ada di ruas-ruas tulang belakang. Tadi kan sudah dibahas ya, tulang-tulang belakang. Kemudian di symphysis pubis. Kalau symphysis pubis itu tulang panggul ya. Dan ligamen. Nah, ligamen ini merupakan persambungan ya antara tulang dan tulang, itu namanya ligamen. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi jenis-jenis tulang rawan, nah sekarang tulang keras atau osteon, atau juga bisa disebut sebagai tulang sejati. Ini bagian dari tulang keras ya. Ini ada artikulasi. Artikulasi itu ujung persendi-persendian kayak gitu. Kemudian cakram epifisis tadi sudah ya, lempeng yang awal mula pertumbuhan tulang. Nah, kemudian ada juga tulang sponge. Oh ya, sebelumnya ini tulang terdiri dari epifisis, diafisis, dan epifisis. Atas batu epifisis. Kemudian ada juga rongga sumsum tulang. Kalau untuk rongga sumsum tulang ini, dia itu sumsum isinya apa ya? Ada pembuluh darah, kemudian ya ada saraf juga ya. Nah, kedua ada endosteum, dan ada juga periosteum. Kalau untuk tulang keras, dia ini selnya itu namanya osteosit. Asal selnya itu dari osteoblast, dan perombaknya dia itu osteoklas. Nah, ini juga sudah dibahas ya sebenarnya. Jadi sedikit saja. Jadi pada tulang keras itu biasanya ada sistem Halfers. Itu sistem yang dibentuk sel-sel dalam tulang, dan di tengahnya ada pembuluh darah dan syaraf. Ini ya, ada lakuna. Lakuna itu membran yang membungkus osteosit. Ingat, osteosit adalah sel tulang keras.
Jadi di sini ada osteosit dan osteositnya itu dibungkus yang namanya lakuna. Jadi dibungkus lakuna kayak gitu. Ada juga kanalikuli. Kalau kanalikuli itu cabang dari membran lakuna. Ada juga lamela. Kalau lamela itu lembaran itu namanya lamela. Kita lanjutkan. Nah, ini ada proses pembentukan tulang. Jadi kayak gini ya. Proses pembentukan tulang itu disebut peristiwa yang namanya osifikasi. Jadi biasanya yang paling populer itu ketika bayi. Jadi bayi itu di dalam kandungan dia itu tulangnya itu ngasih tulang tulang rawan ya. Jadi kemudian ketika dia keluar nanti tulang itu akan menjadi tulang sejati kayak gitu. Coba dibayangkan ya, kalau misalkan dari bayi itu tulangnya sudah tulang sejati, pasti itu keluar bayinya itu susah. Terus kemudian ibunya 9 bulan bawa bayinya kemana-mana, itu sangat berat ya. Jadi subhanallah ya, maha suci Allah ya. Jadi ketika lahir baru terjadi yang namanya peristiwa osifikasi. Osifikasi adalah proses di mana sel-sel mesenkim dan kartilago diubah menjadi tulang selama perkembangan. Jadi seiring berjalannya waktu begitu. Untuk prosesnya sendiri yang pertama ini ya. Ini kan kartilago hialin yaitu tulang rawan. Leher tulang terbentuk di sekitar kartilago hialin. Jadi mulai ini pusat osifikasi ya. Kemudian dia kartilago di tengah akan mengalami diafisis. Diafisis itu seperti pemanjangan kayak gitu. Kemudian mengalami klasifikasi, pengelompokan. Kemudian ini tulang spons mulai terbentuk. Jadi setelah leher tulang, kemudian kartilago mengalami diafisis dan tulang spons mulai terbentuk. Spons masih ingat kan yang kayak lubang-lubang kayak gitu. Kemudian diafisis memanjang dan membentuk rongga medula bersama dengan osifikasi. Dan yang terakhir ada yang namanya epifisis, mengalami osifikasi. Sisa-sisa kartilago hialin hanya ada di lempeng epifisis dan persendian. Jadi awal mulanya ini kan hialin semua ya. Kemudian setelah proses osifikasi, nanti dia itu hialinnya atau kartilagonya, nah itu hanya ada di sini. Nah di sini, jadi semakin sedikit kayak gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini berdasarkan bentuknya tulang-tulang penyusun rangka tubuh itu ada dibedakan menjadi ada yang namanya tulang pipih. Nah, tulang pipih itu contohnya ada di tulang belikat dan tulang rusuk. Ada juga tulang pendek, ada di tulang pangkal lengan, tulang pangkal kaki, kemudian ada di ruas jari dan ruas tulang belakang. Untuk tulang pipa sendiri, dia itu contohnya tulang kering, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, dan tulang betis. Bagi tulang selanjutnya ada tulang tak berbentuk. Jadi maksudnya tak berbentuk itu gimana ya? Mungkin agak abstrak gitu ya. Jadi bentuknya tidak bisa diklasifikasikan atau digolongkan pada tulang pipih enggak, terus kemudian tulang pendek juga enggak, kemudian tulang pipa itu enggak. Jadi dia itu tulang tak berbentuk. Contohnya ada di tulang tengkorak, kepala, dan tulang ekor ya. Nah, ini selanjutnya ada yang namanya hubungan antar tulang atau artikulasi. Artikulasi itu hubungan antar tulang. Kalian bisa ingat-ingat ya, hubungan antar tulang itu ada SAD atau SAD. Ada sinartrosis, ada amfiartrosis, ada diartrosis. Nah, untuk sinartrosis ini direkatkan jaringan ikat yang mengalami osifikasi. Nah, ini tapi tidak memungkinkan adanya gerakan. Sedangkan untuk yang amfitrosis
amfiartrosis, dia itu dihubungkan kartilago sehingga ada mungkin ya memungkinkan sedikit gerakan. Nah, untuk diartrosis dia itu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan sangat luasa. Jadi ada yang tidak mungkin, kemudian sedikit, dan ada yang sangat luasa. Set. Nah, ini kita bahas dulu dari sinartrosis. Kan sinartrosis itu tidak mungkin adanya gerakan. Ada yang namanya sinfibrosis, yaitu tulang disatukan oleh jaringan ikat fibrosa. Nah, contohnya ada hubungan antar tulang tengkorak kayak yang tadi ya, meskipun tengkorak kayak Lego ada hubungan-hubungan sendinya, tapi dia itu tetap tidak bisa bergerak. Kemudian ada sinkondrosis. Ini kedua tulang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan hialin. Contohnya hubungan antar ruas tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Ya, di tulang rusuk tuh kalian nggak bisa gerak-gerakin kan. Selanjutnya ada amfiartrosis, memungkinkan sedikit gerakan sedikit. Ini ada simfisis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh kartilago serabut pipih. Contohnya sendi antar tulang belakang dan pada tulang kemaluan. Jadi bisa ya gerak sedikit. Ada juga sindesmosis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Nah, ini ya komponen penunjang sendi. Komponen penunjang sendi ini ada tulang ya, tentu saja ada tulang, terus ada yang namanya membran sinovial. Membran sinovial ini melindungi yang namanya cairan sinovial. Terus ada juga ligamen ya. Ligamen masih ingat kan? Menghubungkan tulang dan tulang. Nah, ini kalian pasti kebayang ya, kok bisa ya tulang sama tulang itu bisa bergerak tanpa cekcok kayak gitu ya. Kan kalau mereka keras sama keras juga lama-lama juga akan terkikis atau apa. Nah, jawabannya dia itu ada yang namanya ini cairan sinovial. Jadi istilahnya cairan sinovial itu sebagai pelumas. Jadi antara tulang dan tulang ketika melakukan pergerakan tidak terjadi adanya misalnya sakit atau apa. Nah, itu karena ada cairan sinovial itu. Jadi pelumasnya. Ini jenis hubungan antar tulang. Ada diartrosis. Kalau diartrosis tadi masih ingat kan? Yang geraknya paling leluasa nih. Nah, yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel itu gerakannya dia itu searah seperti engsel pintu. Contohnya ada sendi antar tulang siku, lutut, ruas antar jari, dan mata kaki. Jadi seperti engsel pintu. Kemudian yang kedua ada sendi putar. Untuk sendi putar dia itu dapat melakukan gerakan memutar atau rotasi. Contohnya sendi antar tulang kepala dan tulang atlas, serta tulang hasta dengan tulang pengupil. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana ini gerakannya seperti orang naik kuda, pelana kuda, kayak gitu ya. Contohnya ada di tulang antar ibu jari serta tulang antar metakarpal dan karpal. Ada juga sendi peluru yang keempat. Gerakannya itu ke segala arah. Contohnya ada tulang lengan atas dengan tulang belikat dan tulang paha dengan tulang pinggul. Yang kelima ada sendi luncur atau sendi geser. Kedua ujung tulang agak rata menghasilkan gerakan geser. Contohnya sendi pada tulang telapak tangan dan telapak kaki.
Yang keenam ada sendi kondoloid atau sendi gulung. Ini ada pergerakannya itu ke samping dan maju mundur, tapi tidak mengitari poros. Contohnya itu ada sendi antar tulang telapak tangan dan tulang pengumpil. Nah, itu tadi ya pembelajaran hari ini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Tetap belajar ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.